Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tusana. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Di hari ini, hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan kembali membacakan bagi kita 2 ayat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam puji dan janji kita hari ini. Firman Tuhan yang pertama dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-18 bagian A berkata, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku." Dan firman Tuhan yang kedua dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5a, "Pengharapan itu tidak mengecewakan." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di bulan Mei ini? Semoga kita terus mengaminkan ayat bulan Mei ketika Yohanes menuliskan suratnya yang ketiga kepada Gaius dengan harapan agar dia baik-baik saja. Saya percaya kita juga menjalani kehidupan di bulan ini dengan baik-baik saja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki pengharapan dan terus berharap dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang kemudian kecewa dengan pengharapannya? Saya ingin untuk menceritakan sebuah kisah pendek seorang ibu yang mengalami sebuah pergumulan berat dalam kehidupannya ketika suatu saat dia divonis mengidap sebuah penyakit yang sangat ganas. Sebelumnya dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengidap penyakit tersebut. Kehidupan yang sebelumnya penuh dengan keceriaan, sukacita, kegembiraan, seketika berubah menjadi kesedihan, seketika berubah menjadi kehilangan semangat dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam rumah tangganya, sehingga pada akhirnya sang ibu berniat untuk mengakhiri kehidupannya. Namun di tengah-tengah perasaan sedih, kegalauan, dan kehilangan semangat kehidupannya, ada seseorang yang datang menguatkannya dan kemudian menceritakan tentang kasih Tuhan kepada sang ibu ini. Seketika itu juga ibu ini kemudian melihat kembali perjalanan kehidupan sebelum dia mengidap penyakit yang ganas. Dia dipenuhi dengan sukacita dan bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupannya ada hal-hal yang memang Tuhan hadir dan menunjukkan pertolongan kepadanya. Dia begitu terpukau dengan hal-hal yang negatif terhadap penyakitnya sehingga membuat dia lupa bahwa ada Tuhan yang dapat menolongnya. Maka kemudian dia bertekad membangun kembali pengharapannya kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Sehingga pada akhirnya hari-hari yang dia lalui, sekalipun penyakitnya belum disembuhkan, tetapi hari-hari yang dilalui adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Dan dia yakin bahwa suatu saat nanti dia akan sembuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kesengsaraan datang dan kita belum tahan uji, seringkali pengharapan itu akan membuat kita kecewa. Namun ketika kita bertahan dan terus berharap kepada Tuhan, kita pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan telah berjanji bahwa Dia
tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang dia sepakati. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dan juga oleh Paulus dalam dua bacaan firman Tuhan. Dalam pengalaman pemazmur, apapun keadaan kehidupan, Tuhan selalu memperhatikannya. Dan keyakinan Paulus bahwa berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan sejati yang tak akan mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan hidup kita. Dan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan atau pengharapan di dalam Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rencana Tuhan bagi kita merupakan rancangan dan rencana damai dan sejahtera. Berharap kepada Tuhan dalam ketekunan dan tahan uji, maka itu akan membawa kita kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hari-hari yang kita lalui akan bebas dari kesulitan hidup. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan kepada kita pengharapan dan kekuatan, kemuliaan bagi kita yang tetap berharap kepadanya. Mari kita periksa kembali kehidupan kita di bulan Mei ini. Mungkin di bulan Mei ini kita melewatinya dalam kesulitan yang masih menjadi beban hidup. Jangan pernah lepaskan pengharapan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapapun sulitnya hidup ini, di dalam setiap keadaan pandanglah salib Kristus yang akan membawa kepada kita kekuatan dan yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi kesulitan kehidupan kita. Biarkanlah pengharapan Bapak Ibu sidang jemaat selalu berdasar dan tertuju hanya kepada Kristus saja, serta percayalah bahwa Ia akan menggenapinya tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengharapan, keyakinan, dan iman yang Tuhan tanamkan kepada kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kami tidak akan pernah dikecewakan, sekalipun kami harus mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman sulit dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami bertahan, iman kami tahan uji. Dan itu akan memberikan kepada kami pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih karena menolong kami menjalani kehidupan di bulan ini. Dan kami sungguh bersuka cita sebab ada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Biar harapan yang sama kami naikkan kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di bulan yang baru nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.